Justru pembunuhan yang terjadi di wilayah Iran itu ya sebagai upaya yang sengaja ya dilakukan Hmm. Israel, bisa saja pertama memancing ya kemarahan Iran ya untuk melakukan serangan balasan, dan setelah itu ada eh, justifikasi bagi Amerika ya untuk membantu Israel ya. Ya, sesuatu dari sisi keamanan yang dengan mudah pihak dari luar bisa masuk, atau dalam tanda kutip ya ada pihak-pihak di dalam yang bekerja sama berkolaborasi dengan musuh yang ada di luar. Nah, ini kan Hmm. kemudian menimbulkan banyak pertanyaan ya, bagaimana mungkin seorang Ismail Haniya bisa meninggal dipasangkan bom di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Ya, Israel tanpa bantuan persenjataan dari Amerika, saya kira kondisinya akan semakin melemah, karena itu Hmm. kan bisa ditandai dari pertahanan udaranya ya, dari Iron Dome yang beberapa kali kita lihat ya mengalami kebocoran banyak rudal-rudal dari milisi ya, baik Hizbullah atau Houthi yang masuk ke wilayah Israel. Halo Tribuners, Tribun News on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli kemarin. Kematian sosok tersebut memicu spekulasi tingkat keamanan di Iran mengingat Haniyeh adalah tamu asing dan juga petinggi Hamas. Dari laporan yang ada bahkan disebutkan Haniyeh ini meninggal dunia karena ledakan bom yang sudah dipasang 2 bulan lalu. Tewasnya Haniyeh ini sekaligus meningkatkan potensi konflik di Timur Tengah. Untuk berdiskusi dalam Tribun Son Fokus, hari ini Tribuner sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, pakar geopolitik Timur Tengah, ada Bang Yon Mahmudin. Bang Yon, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di Tribun Sound Focus kali ini. Saya ingin minta pengantar dari Bang Yon terlebih dahulu. Bagaimana kemudian melihat Israel yang bisa menyasar petinggi Hamas Ismail Haniyeh begitu ya. Apakah ini kemudian bisa dikatakan kecolongan besar juga bagi Iran karena lokasi yang disasar ini adalah Teheran begitu, Bang? Ya, kalau kita lihat kejadian kemarin ya, Hmm. terbunuhnya Ismail Haniyeh yang sedang berada di Tehran, dan semua mata memandang bahwa ini adalah bagian operasi yang dilakukan oleh intelijen Israel ya dalam rangka untuk membunuh tokoh-tokoh Hamas. Nah, kita tentu tahu ya bahwa hampir semua tokoh-tokoh Hamas itu kan dalam kondisi yang sedang dicari ya, Hmm. jadikan target oleh Israel dimanapun mereka berada. Maka terutama mereka yang berada di luar Palestina, ancaman, kemudian percobaan pembunuhan itu kan sudah berkali-kali dilakukan. Maka sosok-sosok pemimpin Hamas itu tentu kan harusnya dalam kondisi siaga terus ya, karena kapan saja nyawanya itu bisa terancam. Nah, Hmm. kenapa kemudian bisa terjadi di Teheran? Jadi kalau kita juga mau mengikuti ya perkembangan geopolitik yang ada di sekitar ya, tentu Israel juga tidak eh, akan berani ya melakukan di negara seperti di Qatar ataupun Turki, Cina ya, di mana beberapa anggota pemimpin Hamas juga sering bepergian ke sana. Namun kan kita juga ketahui bahwa mereka selalu di dalam pantauan ya, dan sewaktu-waktu nyawa mereka mengancam. Nah, Iran sendiri kan dalam posisi sebagai negara yang bermusuhan ya Hmm. dengan Israel dan juga dengan Amerika, sehingga kejadian yang terjadi di Iran itu dalam arti negara-negara Amerika tidak akan ya melakukan kutukan atau menyalahkan ya pihak yang melakukan pembunuhan. Berbeda kalau itu terjadi di wilayah berdaulat lainnya ya, seperti di negara-negara Arab, Qatar, atau bahkan di Turki atau di Cina, itu pasti seluruh ya dunia termasuk Amerika akan mengecamnya. Tetapi kalau di Iran, karena Iran posisinya sedang menjadi musuh ya,
Israel dan juga menjadi musuh Amerika, maka justru pembunuhan yang terjadi di wilayah Iran itu ya sebagai upaya yang sengaja ya dilakukan Hmm. Israel, bisa saja pertama memancing ya kemarahan Iran ya untuk melakukan serangan balasan, dan setelah itu ada eh, justifikasi bagi Amerika ya untuk membantu Israel ya karena ancaman dari Iran, yang tentu juga kalau di Iran kita juga bisa lihat akan banyak menimbulkan spekulasi siapa yang melakukan pembunuhan begitu ya. Iran dikenal sebagai negara mayoritas Syiah, kemudian Ismail Haniyeh adalah seorang Sunni, sehingga juga muncul banyak spekulasi yang mengaitkan bahwa ya Iran terlibat ya di dalam pembunuhan ini. Tapi Hmm. kan tentu sangat tidak mungkin ya itu dilakukan. Tapi hal-hal itu juga saya kira ya menjadi salah satu alasan ya kenapa pembunuhan itu dilakukan oleh Israel di Iran. Saya kira juga salah satunya tadi itu ya untuk mendapatkan simpati dari Amerika dan juga ya menimbulkan berbagai macam persepsi perpecahan yang di kalangan pendukung Hmm. Palestina sendiri berkaitan dengan tragedi ini. Oke, ada banyak motif artinya ya, Bang Yon ya, untuk kemudian bisa dilakukan atau alasan yang cukup besar bagi Israel untuk kemudian menyerang Ismail Haniyeh sendiri. Ada laporan kemudian Bang yang mengatakan bahwa ledakan bom yang kemudian menewaskan Ismail Haniyeh ini sudah dipasang 2 bulan lalu begitu. Apakah kemudian hal ini juga bisa jadi tanda atau jadi salah satu aib dalam tanda kutip bagi Iran? Bagaimana mungkin begitu ya, intelijen Israel atau Mossad bisa seleluasa itu kemudian bisa memasang jebakan di lokasi yang bahkan ini adalah lokasi yang ada di bawah IRGC sendiri. Ya betul ya. Jadi di awal-awal itu kan spekulasinya serangan itu dilakukan melalui rudal, Ya. dan kemudian dianalisis bahwa tidak mungkin dilakukan dari wilayah Israel, tapi bisa saja dilakukan di wilayah perbatasan yang negara-negara seperti Kazakhstan, Azerbaijan yang berbatasan dengan Iran berpotensi ya dijadikan sebagai pangkalan rudal itu atau dilakukan di dalam. Ternyata kemudian muncul eviden yang lain bahwa kematian itu bukan karena di rudal tetapi oleh bom ya yang dipasang di kediaman tempat Ismail Haniyeh menginap. Nah, kalau itu memang terjadi dan asumsinya sudah dipasang 2 bulan di Mhm. wilayah yang itu memang dari sisi keamanan sangat ketat dan tidak sembarangan orang bisa masuk, ya itu kan wilayah yang steril, tentu kemudian menunjukkan sebuah kemungkinan spekulasi ya bahwa ada pihak-pihak yang terlibat ya dalam hal memasukkan, menanam ya bom di tempat yang itu dijadikan sebagai tempat tinggal tamu negara yang hadir di dalam inaugurasi ya peresmian Presiden Iran ya yang terpilih. Nah, kalau itu terjadi berarti kan ada sesuatu yang bocor ya, Ya. ada kaitannya dengan ya sesuatu dari sisi keamanan yang dengan mudah pihak dari luar bisa masuk, atau dalam tanda kutip ya ada pihak-pihak di dalam yang bekerja sama berkolaborasi dengan musuh yang ada di luar. Nah, ini kan Hmm. kemudian menimbulkan banyak pertanyaan yang bagaimana mungkin seorang Ismail Haniya bisa meninggal dipasangkan bom di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Mhm. Oke, ini kan respons besar artinya ya, Bang Yon kemudian disampaikan oleh banyak pihak, Iran sendiri terutama, kemudian Hamas, ada juga yang bereaksi adalah Houthi di Yaman, lalu ada Hizbullah juga di Lebanon yang mengatakan akan memberikan balasan atau balas dendam yang nyata atau perang terbuka begitu pada Israel. Apa kemudian dari analisa Abang sebagai pengamat geopolitik Timur Tengah, potensi terburuk atas situasi yang terjadi di Timur Tengah pasca meninggal dunianya Ismail Haniyeh ini akan seperti apa? Jadi meninggalkan Ismail Haniyeh itu ternyata kan tidak melemahkan ya semangat perjuangan rakyat Palestina ya. Ya. Itu juga negara-negara dan kelompok-kelompok yang mendukung Palestina justru itu semakin menguat ya, termasuk dalam hal ini kan internal Hamas juga semakin kuat
Hmm. yang ada Palestina justru semakin menyatu ya dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh. Nah, bagaimana kemudian tentu kita akan lihat ya bagaimana respon Iran. Kalau Iran dari Presiden dan Ayatollah Khamenei juga sudah sangat keras bahwa Hmm. akan melakukan apa balasan ya yang harus ditanggung oleh Israel. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa bisa saja serangan balasan yang dilakukan oleh Iran itu tidak langsung dari Iran ya secara konfrontasi terbuka kemudian ya, mengirimkan senjata atau rudal-rudalnya seperti ketika beberapa jenderalnya terbunuh di Suriah begitu. Tapi saya melihat bisa saja dilakukan dengan mengaktifkan kembali semakin intensif serangan-serangan yang dilakukan oleh milisi-milisi di kawasan Hmm. yang berasosiasi dan berafiliasi dengan Iran. Ya, salah satunya di Houthi, kemudian juga Hezbollah di Lebanon tentunya, kemudian juga beberapa milisi-milisi yang ada di Suriah dan juga di Irak. Maka serangan itu menjadi semakin intensif dan membesar ya ke wilayah-wilayah perbatasannya, baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan ya. Dan Hamas sendiri ya tentu juga akan melakukan serangan yang lebih intensif ya di wilayah pendudukan yang ada di Gaza. Nah, kalau ini kemudian akan semakin kuat dan serangan akan ya dilakukan ya oleh kelompok-kelompok yang mendukung ya yang bagian dari perlawanan dari Iran, poros Iran, maka bisa saja kemudian Amerika akan membantu ya pertahanan Israel. Tapi kalau kemudian Amerika membantu, setelah itu terjadi apa serangan balik oleh Israel ke wilayah negara-negara yang ada itu termasuk sampai ke wilayah Iran, maka saya memandang akan potensi akan semakin membesar karena biar bagaimanapun Iran ya, di balik Iran kan juga ada Rusia Hmm. dan Rusia pasti akan melakukan memberikan bantuan kepada Iran ya di dalam hal menghadapi kemungkinan perang yang lebih besar. Hmm. Secara kekuatan militer Israel sendiri akan seperti apa, Bang Yon? Karena kalau misalnya kita melihat Iran yang membackingi Houthi, Hizbullah, yang kemudian nantinya akan melancarkan serangan pada Israel ini, apabila memang belum diperbantukan persenjataan dari Amerika Serikat, apakah kemudian kekuatan militer Israel sendiri mampu menahan serangan-serangan dari milisi yang ada di kawasan ini? Ya, Israel tanpa bantuan persenjataan dari Amerika, saya kira kondisinya akan semakin melemah karena itu Hmm. kan bisa ditandai dari pertahanan udaranya ya dari Iron Dome yang beberapa kali kita lihat ya mengalami kebocoran yang banyak Ya. rudal-rudal dari milisi ya baik Hizbullah atau Houthi yang masuk ke wilayah Israel bahkan ke wilayah yang strategis. Nah, kalau itu kemudian terjadi serangan secara beruntun dalam jangka waktu yang serentak ya oleh milisi-milisi perlawanan yang berafiliasi dengan Iran, saya kira Israel akan keteteran ya. Maka pasti akan mengundang Amerika untuk membantu ya Hmm. menyiagakan juga eh, apa bantuan yang baik dalam bentuk pesawat maupun kapal perang kan yang sudah berada di sekitar kawasan Ya. Timur Tengah bisa saja itu akan semakin apa digunakan ya banyak digunakan untuk merapat ke wilayah konflik guna membantu Israel. Hmm. Ini sudah ada kapal perang yang memang diterjunkan oleh Amerika Serikat begitu ya Bang ya. Tapi kan Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa kami tidak terlibat begitu. Kami tidak terlibat dalam penyerangan yang dilakukan Israel terhadap Ismail Haniyeh. Apakah dengan serangan yang nantinya dilancarkan oleh milisi di kawasan Houthi Hizbullah pada Israel sudah barang pasti bahwa Amerika Serikat akan mendukung Israel dan akan melakukan serangan balasan juga dengan persenjataan yang sudah disediakan? Ya, apabila kemudian serangannya semakin kuat Hmm. dan terindikasi bahwa Iran ya, ikut ya terlibat secara langsung ya bahkan bisa jadi melakukan serangan ya, dari wilayah Iran, maka kemudian bisa dipastikan Amerika akan terlibat ya. Hmm. Namun ini pasti juga membutuhkan keputusan ya yang apa tetap ya dari Kongres karena tentu tidak bisa sembarangan ya Presiden mengambil keputusan ya di tengah-tengah kondisi di Amerika sendiri yang tidak menginginkan adanya perang berkelanjutan. Jadi ada upaya untuk ya meredahkan ketegangan, tetapi nampaknya ketegangan ini saat ini masih sangat tinggi. Biasanya akan dilakukan serangan-serangan balasan terlebih dahulu
baru setelah itu respon Israelnya seperti apa ya itu bisa Hmm. dilihat. Apabila kemudian semakin tidak terkendali, maka bisa saja perang itu akan semakin membesar dan itu melibatkan ya, aktor dari luar Amerika maupun juga ya, aktor yang lain yang membela Iran dalam hal ini adalah Rusia. Oke, Tel Aviv dan Haifa ini Bang, yang kemudian disampaikan oleh pimpinan tertinggi Iran menjadi titik utama yang akan dibidik Iran atau milisi di kawasan apabila memang serangan balasan yang katanya disampaikan pula akan dilakukan 72 jam setelah kematian dari Ismail Khamenei. Dua titik yang kemudian disebutkan Tel Aviv dan Haifa ini menandakan apa sedianya Bang? Ya, Tel Aviv itu kan dari sejak lama ya simbol apa negara ya sebelum mereka pindah ke Yerusalem karena di Hmm, situ pusat kotanya segala hal berkaitan simbol-simbol apa kekuatan ya dari Israel itu kan ada di Tel Aviv. Jadi kalau Tel Aviv itu bisa dihancurkan, dilumpuhkan ya masuk ya rudal-rudal ke wilayah itu ya maka secara umum akan mempengaruhi ya kondisi rakyat Israel sendiri atas ketidakamanannya ya ya. mereka. Jadi kalau Tel Aviv itu bisa bocor, maka keamanan mereka secara umum pasti akan juga mengalami hal sama. Ini bisa menjadi semacam shock ya bagi Israel dan rakyatnya kalau itu terjadi. Kemudian Haifa itu kan pelabuhan apa laut internasional ya, yang di situ adalah tempat-tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang minyak dan lain sebagainya dari seluruh dunia yang menghubungkan dengan Israel. Jadi kalau pelabuhan itu dihancurkan dan sudah tidak ada lagi dan sekarang ini kan semakin sedikit ya kapal-kapal yang mau berlabuh di Israel dan itu yang menopang ekonomi Israel ya itu menjadi kekuatan ekonomi yang dihancurkan. Jadi satu simbol politik di Tel Aviv, yang kedua adalah simbol ekonomi di Haifa. Jadi kalau dua-duanya terancam, maka posisi ya, Israel akan semakin terpojok ya Hmm. eh, di apa namanya ancaman yang dilakukan oleh Iran. Hmm, oke. Selain tadi disampaikan oleh Bang Yon bahwa Rusia akan ada di belakang Iran begitu ya, yang kita tahu persenjataan Rusia dan Iran yang juga sama-sama punya teknologi nuklirnya, ini apakah kemudian mampu nantinya bisa melawan Israel apabila sudah dibantu oleh Amerika Serikat secara langsung, Bang? Ya, itu kan saya kira dalam tahapan ancaman-ancaman ya yang Mhm. dilakukan baik oleh Iran maupun oleh Israel untuk masing-masing mengukur diri. Nah, kita Ya. tidak mengharapkan kemudian nuklir ya digunakan di dalam perang ini. Karena bisa saja kemudian apa baik itu Iran maupun Israel ya kalau kemudian ancaman Iran bahwa dia mampu untuk ya memasang ya menjadikan nuklir apa senjata rudalnya dengan hulu ledak nuklir dan Mhm. bisa memprosesnya dan itu bisa menyasar masuk ke wilayah Israel. Saya kira itu kan dampaknya sangat mengerikan ya dan sebaliknya juga kalau Israel melakukan hal yang sama juga pasti dampak memusnahkan ya secara massal itu juga sangat luas dan sangat besar. Nah, kalau itu yang terjadi sementara kemudian negara-negara yang menjadi bagian dari sekutu Israel yaitu Amerika tidak mampu untuk meminta Israel menahan diri maupun juga Rusia ya tidak bisa meminta apa Tehran ya Iran untuk menahan diri maka potensi itu yang akan terjadi karena biar bagaimanapun nampaknya kemudian ya Iran harus memberikan pelajaran kepada Israel dalam bentuk seperti apa ya kita bisa nunggu dalam ya 1-2 hari ke depan ya reaksinya akan seperti apa. Hmm. Banyak yang mengkhawatirkan, Bang Yon, bahwa situasi terburuk nantinya akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Kalau dari analisa Anda, seberapa besar kemudian konflik ini bisa mengarah ke Perang Dunia Ketiga jika nantinya kita melihat saling serang antara dua negara ini? Ya, dalam kunjungan Netanyahu ke apa White House ke Washington dan juga bertemu ya baik dengan Biden, dengan Harris ya dan Ya. terakhir dengan Trump. Trump itu kan berkali-kali menyebut tentang Perang Dunia Ketiga begitu ya. Mhm. Kalau Trump kalah ya Perang Dunia Ketiga bisa terjadi atau hanya Trump yang bisa mengatasi ya akan kemungkinan Perang Dunia Ketiga.
Nah, dalam hal ini kan negara-negara besar, Amerika, bahkan Rusia, di dalam pikirannya juga saya kira sudah mulai mengantisipasi ya, kemungkinan terjadi Perang Dunia Ketiga karena tokoh-tokoh mereka saja sudah menyampaikan hal yang semacam itu. Bisa saja Hmm. itu terjadi tereskalasi dari kasus yang dipicu oleh terbunuhnya Ismail Haniyah di wilayah Iran, dan apabila itu semakin yang membawa eskalasi yang memang tidak bisa diberikan apa titik temunya, kecuali Hmm. kalau kemudian ada tawaran-tawaran khusus yang memang disadari bisa membawa kepada perdamaian permanen dan kedua belah pihak menyetujui. Saya kira kan intinya adalah di persoalan Palestina. Jadi kalau Israel mau kemudian memberikan kemerdekaan pada Palestina, maka bisa dipastikan sebenarnya eskalasi itu akan menurun dan terus akan menuju kepada proses perdamaian. Hmm. Oke, terakhir dari saya, Bang Yon, melihat situasi di Timur Tengah ini, selain memang dua negara berkonflik yang bisa saling berdiskusi untuk membahas gencatan senjata atau memberikan kemerdekaan dari Israel pada Palestina, begitu ya, adakah kemudian peran serta negara lain yang juga bisa turut ikut membantu begitu dalam proses diskusi ini agar kemudian konflik dan situasi di Timur Tengah ini tidak semakin memanas? Nah, posisi negara besar yang menunjukkan sikap yang lebih netral ya, Hmm. tidak terlalu berpihak kepada Israel, tetapi memberikan dukungan kemerdekaan kepada Palestina itu kan adalah Cina. Cina Ya. termasuk negara besar dan punya kepentingan juga menjadikan wilayah dan kawasan Timur Tengah itu menjadi wilayah yang stabil dan yang lebih apa dari sisi politiknya ya, memiliki stabilitas ya, politik dan tentu juga ekonomi. Nah, dari sisi ini keterlibatan Cina saya kira menjadi lebih penting ya di dalam apa konstelasi negosiasi ya, perdamaian antara Israel dan Palestina, dan diharapkan kemudian bisa memberikan win-win solution ya, atas isu konflik yang sudah berkepanjangan. Kalau Amerika kan nampaknya berat sebelah ya, tidak mungkin Hmm. yang bisa menjadi mediator, kemudian Rusia tentu akan berpihak ya kepada Iran. Nah, Cina ya dalam satu hal saya kira lebih bisa apa mengedepankan objektivitas dan bisa mengambil posisi untuk bisa diterima ya kedua belah pihak, walaupun tentu panjang prosesnya ya menuju tadi itu win-win solution yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik oleh Palestina maupun juga Israel dan negara-negara yang ada di sekitar wilayah konflik itu. Oke, Cina artinya yang kemudian bisa punya peran serta untuk bisa meredam situasi yang ada untuk sama-sama berdiskusi ya, Abang ya, untuk kemudian menghindari situasi-situasi konflik yang semakin panas di Timur Tengah saat ini. Baik, Bang Yon Mahmudin, terima kasih banyak atas kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Selamat beraktivitas, Bang Yon. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Bang Yon Mahmudi. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.